Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Pujimastuti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penguat kelas C tertala. Pengertian dari rangkaian penguat kelas C tertala yaitu jenis penguat di mana elemen aktif atau transistor melakukan kurang dari 1,5 siklus sinyal input. Lalu ada sudut konduksi kurang dari 180 derajat, itu untuk meningkatkan efisiensi hingga batas yang besar. Efisiensi maksimum teoritis penguat kelas C adalah sekitar 90 derajat, tetapi menyebabkan banyak distorsi. Nah, nilai tipikalnya adalah 80 derajat hingga 120 derajat. Lalu ada keuntungan dan kekurangan pada rangkaian penguat kelas C tertala ini. Keuntungannya yaitu efisiensinya tinggi, sangat baik dalam aplikasi RF dan ukuran fisik terendah untuk output daya yang diberikan. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu ada linearitas terendah, tidak cocok untuk aplikasi audio, menciptakan banyak gangguan RF, sulit untuk mendapatkan induktor dan trafo kopling yang ideal. Lalu rentang dinamisnya berkurang. Lalu ini gambar rangkanya ketika diaplikasikan pada aplikasi Proteus akan seperti ini. Lalu langkah percobaannya yang pertama, hitunglah terlebih dahulu frekuensi resonansi dari penguat dengan menggunakan rumus F0 sama dengan 1/2 pi akar LC dengan nilai L sama dengan 2,5 mH dan Z-nya itu sama dengan 0,01 mikrofarad. Lalu dihitung F0 sama dengan 1/2 pi akar LC sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 5 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan 31847,132 Hz. Lalu langkah yang kedua, pindahkan satu daya ke posisi on dan jangan masukkan dulu masukan dari sinyal generator. Ukurlah tegangan VCE dan VBE-nya dari rangkaiannya. Nah, di sini VCE-nya 12,00 volt dan VBE-nya 0,0 volt. Bisa dibuktikan pada aplikasi Proteus-nya ketika rangkaian sinyal generatornya ini dimatikan. Nah, lalu dirunkan rangkaiannya akan seperti ini. Mendapatkan hasil VBE-nya itu 0,0 dan VCE-nya 12 volt. Nah, lalu pada langkah selanjutnya, pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 VBP. Ukurlah tegangan masukkan V input dan bentuk gelombang pada R1. Demikian juga keluaran V output, gambarlah bentuk gelombang masukkan dan keluaran bandingkan bentuknya. Nah, akan seperti ini. Lalu akan dibuktikan pada aplikasi Proteus dan untuk melihat angka nilai yang dihasilkan V input dan V outputnya. Nah, ini dipasang lagi untuk melihat gelombangnya seperti apa dan untuk mengatur frekuensi dan amplitudenya pada generator. Dirunkan rangkaiannya. Nah, ini diatur pada nilai frekuensi 3 kHz. Nah, ini amplitudenya 3 VBP, sudah 3 VBP. Nah, akan seperti ini bentuk gelombangnya. Kita kecilkan lagi biar kelihatan gelombangnya. Nah, gelombangnya akan terlihat tampak seperti ini. Lalu untuk nilainya, V input dan V outputnya itu, V inputnya itu 1 volt dan V outputnya itu 21,3. Nah, seperti itu. Lalu pada langkah selanjutnya, ukurlah frekuensi pada V outputnya, frekuensinya itu ketemu 31,7 kHz. Nah, ini dapat dibuktikan pada aplikasi Proteus seperti ini. Ini ketika sinyal generatornya dihilangkan, lalu outputnya ini dimasukkan di drag pada frekuensi respon ini, lalu akan mendapatkan gelombang seperti ini. Lalu ketika lebih detailnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan frekuensi tertingginya itu pada V outputnya itu
31,7 kHz. Nah, seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya, ubahlah bentuk gelombang, masukkan menjadi bentuk persegi dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 Hz. Nah, ini kembali lagi pada rangkaian tadi, namun rangkaiannya ini akan berubah bentuk gelombangnya menjadi persegi. Ini dapat dibuktikan pada aplikasi Proteusnya. Nah, ini ketika ini di-run-kan, nah seperti ini, namun bentuk gelombangnya diubah pada bentuk persegi. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, lalu pada langkah selanjutnya, amati bentuk gelombang pada keluaran sambil diamati tersebut, naikkan frekuensi masukan ke output mencapai maksimum, ukur dan catat frekuensi masukan dan keluaran hingga gambarlah bentuk gelombangnya. Nah, ini ketika frekuensi inputnya 12 kHz dan frekuensi outputnya itu tadi bisa dilihat pada gambar yang sebelumnya ini. Tadi terlihat frekuensinya mendapatkan hasil 31,7. Nah, lalu inputnya ini pada sinyal generatornya ini 12 kHz. Nah, seperti ini gelombangnya dan dapat dibuktikan pada aplikasi Proteusnya ini seperti ini. Nah, ini ketika diubah dulu pada bentuk sinus. Nah, ini diubah pada angka 12 kHz. Nah, seperti ini. Ini akan lebih jelasnya ketika gambarnya akan, nah, seperti ini. Seperti ini bentuk gelombangnya ketika lebih detailnya. Nah, langkah selanjutnya, bandingkan frekuensi keluaran pada langkah 4 dan 6 bandingkan dengan hasil perhitungan pada langkah 1. Nah, jawabannya pada langkah 4 dan 6 memiliki hasil keluaran frekuensi yang sama, yaitu sebesar 31,7 kHz tadi. Nah, lalu pada langkah 1, ketika dihitung awal dengan rumus yaitu 1/2 pi akar LC mendapatkan hasil 31,847 kHz. Jadi kesimpulannya adalah frekuensi keluaran pada langkah ke-1, 4, dan 6 memiliki nilai yang hampir sama dengan selisihnya, hanya 0,147 kHz. Hal tersebut kemungkinan pada percobaan ini terjadi toleransi perhitungan. Nah, lalu yang langkah percobaan ke-8 itu lepas L1 dan LC2, lalu gantikan dengan resistor 1 kilo, berikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya itu 3 Vbp, amati dan catat bentuk gelombang masukan dan keluaran, apa pengaruhnya pada rangkaian LC. Nah, kan seperti ini bentuknya ketika diinputkan pada resistor 1 kilo dan frekuensi 1 kHz. Ini rangkaiannya akan seperti ini. Nah, ini rangkaiannya akan seperti ini. Lalu untuk gelombangnya akan tampak seperti ini. Ketika ini diubah pada 1 kHz tadi, frekuensi inputnya 1 kilo, sedikit susah. Untuk frekuensi inputnya 1 kHz. Nah, ini untuk amplitudenya tetap 3 Vbp, akan berbentuk gelombang seperti ini. Ini agak sedikit cacat. Nah, ini kelihatan ya. Lalu ketika untuk lebih jelasnya, nah kayak seperti ini. Nah, itu. Dan untuk mengetahui input dan outputnya itu nilai inputnya 1,39 dan nilai outputnya itu 0,43. Nah, lalu pada langkah selanjutnya, apa pengaruhnya?
pengaruhnya pada rangkaian LC adalah untuk membentuk sinyal harmonis baik pada gelombang sinus maupun gelombang kotak. Nah, jadi ketika LC dilepas, maka sinyal output akan menjadi kotak dan cacat. Nah, ini akan menjadi seperti ini dan tadi ada sedikit cacat pada rangkaian yang kotak bawahnya. Lalu pada langkah selanjutnya itu udah tugas sekarang carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lain. Nah, ini menemukan rangkaian seperti ini terdapat kapasitor dan induktor dan di sini ada transistor dan di sini ada power masukan tegangan atau plus VCC. Nah, lalu untuk pertanyaannya nomor 1, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apabila diinginkan frekuensi resonansi sebesar 50 kHz, berapa besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang? Nah, ini mencari kapasitansi dari kapasitornya. Ini pertama menggunakan pada rumus F0 sama dengan 1/2P akar LC, lalu dimasukkan L-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3 dan dimasukkan pada frekuensinya itu 50 kali 10 pangkat min 3 itu pindah ruas, lalu ketemu sinnya itu 4,0569 kali 10 pangkat min 9 farad. Lalu pada pertanyaan yang kedua, apabila diinginkan frekuensi resonansi 5 MHz dan kapasitornya 500 pf, berapa besarnya induktor yang harus dipasang? Nah, ini tetap sama, masih menggunakan rumusnya yang awal, F0 sama dengan 1/2P akar LC, lalu dimasukkan L-nya untuk itu dicari, karena berapa besar induktornya, dan dimasukkan frekuensi resonansinya dan dimasukkan kapasitornya, sinnya, lalu ketemu L yaitu 2,028 kali 10 pangkat min 6 Henry. Lalu pada pertanyaan ketiga, gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 kHz sebenarnya terdiri dari frekuensi sebesar 25 kHz dan frekuensi harmonik pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa besarnya frekuensi harmonik pertama, kedua, dan ketiganya? Jawabannya, hasil perhitungan koefisien Dirac-Fourier untuk sinyal kotak simetris ganjil adalah ini terdapat rumusnya seperti ini. Lalu untuk gelombangnya ini akan berbentuk seperti ini. Yang biru ini sinyal kotak, lalu yang abu-abu, garis abu-abu, gelombang abu-abu ini harmonik 1, lalu yang garis harmonik 3 ini yang agak stripnya itu renggang-renggang, lalu untuk yang total harmonik itu yang garis strip-stripnya itu agak kecil-kecil jaraknya. Nah, seperti ini. Lalu, maka representasi sinyal kotaknya itu dalam Dirac-Fourier menjadi seperti ini, ke 1 sampai ke 3, lalu sehingga dapat ditentukan besarnya frekuensi harmonik ke 1, kedua, dan ketiganya adalah 25 kHz untuk harmonik ke-1, harmonik keduanya 50 kHz, dan harmonik ketiganya itu 75 kHz. Nah, kesimpulannya, pada percobaan kali ini, pada penguat kelas C menggunakan rangkaian resonansi di mana rangkaian resonansi ini terdiri dari komponen L atau induktor dan C atau kapasitor yang berfungsi untuk membentuk sinyal harmonis baik pada gelombang sinus maupun gelombang kotak. Nah, lalu transistor penguat kelas C bekerja aktif hanya pada fase positif saja. Bahkan jika perlu cukup sempit hanya pada puncak-puncaknya saja dikuatkan. Sisa sinyalnya dapat direplika oleh rangkaian resonansi L dan C. Nah, ketika L dan C dilepas, sinyal output akan menjadi kotak dan cacat. Lalu kesimpulan yang terakhir, apabila penguat daya kelas C yaitu aplikasi penguat daya kelas C yaitu osilator RF, penguat RF, pemancar FM, penguat-penguat, repeater frekuensi tinggi, amplifier yang distal, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.